Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Suci Fitriani dengan NIM 22017120. Di sini saya akan mereview sebuah film yaitu film Tuhan Izinkan Aku Berdosa yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Saat pertama kali menonton film Tuhan Izinkan Aku Berdosa, saya disambut oleh seorang sosok Nidah Kirani atau yang sering kita kenal sebagai Kiran. Kiran ini adalah seorang mahasiswi cerdas dan religius. Kiran ini juga dari keluarga miskin yang memiliki cita-cita besar dalam dakwah. Dia muncul sebagai figur anak yang soleh, aktif di kampus dan aktif mengikuti organisasi komunitas Islam di kampusnya. Namun, di balik kesalehannya itu, tersimpan masalah ekonomi yang membelit, seperti ayahnya sakit, biaya kuliah yang menumpuk, dan dia mulai mencari jalan keluar yang aman secara materi. Perubahan besar terjadi saat Kiran bergabung dengan sebuah organisasi agama garis keras yang dipimpin oleh Abu Darda. Awalnya Kiran ditawari pernikahan siri untuk membantu keluarga. Ternyata belakangan ia harus menjadi istri keempat, sebuah keputusan yang sangat melanggar keyakinan dan idealismenya. Sebuah fitnah pun hadir. Ia dicap menyebar berita bohong, dibelokkan pendapatnya, bahkan dihianati oleh dosen dan teman kuliahnya sendiri. Dengan dibelokkan pendapatnya, ia marah dan sedih. Bahkan ia menentang konsep dan kesuciannya. Dia berkata, jika pengabdianku malah dibalas dengan penderitaan, apa kabar para munafik di luar sana? Kesedihan dan pengkhianatan itu menuntunnya ke titik terendah. Kiran beralih dari sosok religi ke jalan yang gelap, ke dunia prostitusi. Dia melakukan hal ini bukan hanya untuk uang semata, tetapi sebagai pembalasannya terhadap para oknum yang mengaku suci selama ini. Ia memilih menjadi alat pemberdaya sekaligus kritik, mengungkap kejahatan tersembunyi di balik topeng religius mereka. Di sini adegan dramatis dan simbolik muncul, seperti kebangkitannya dari jurang moral bukan karena harta, tetapi karena jihad dalam makna sesungguhnya. Berani berkata jujur dan mempertaruhkan harga diri demi keadilan, sebuah aksi paling radikal yang bisa dibayangkan dalam kerangka agama. Narasi dalam film ini dikemas secara non-linear, maju mundur dengan transisi yang halus, menggambarkan pergulatan batin Kiran secara berlapis, masa lalu idealis, masa kini yang penuh luka, dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Teknik ini membuat penonton tetap terjaga, merangkai potongan puzzle kehidupan dan menemukan benang merah emosional sepanjang cerita. Secara teknis, film ini patut diacungi jempol sih. Hanung Bramantyo setelah mengurung novel kontroversial ini hingga akhirnya berhasil mewujudkan ke layar dengan keberanian penuh. Akting dari seorang artis Agni Hakwe sebagai Kiran layak dimuat dalam buku pelajaran akting. Mimiknya merefleksikan perubahan sikap, mulai polos hingga retak, trauma hingga bangkit. Dan artis dari Doni Damara pun menambah tajam dimensi konflik dengan dia memerankan sebagai Tomo yang brutal tetapi terselubung baik. Kisah ini mengantarkan kita pada pemahaman agama harusnya menjadi tempat perlindungan, bukan alat penindasan. Kegelisahan Kiran bukan sekadar drama, itu panggilan untuk melihat hukum moral secara lebih berani, lebih adil. Di akhir film, Kiran memilih kembali pada Tuhan, tetapi dengan perspektif berbeda. Beribadah bukan karena takut ke neraka atau mengharap surga, melainkan karena mencintainya dengan tulus. Secara keseluruhan, film Tuhan Izinkan Aku Berdosa adalah film serius dengan keberanian tinggi yang bukan sekadar menghibur, tetapi mengunggah kesadaran sosial kita.
Film ini menguji persepsi tentang agama, kekuatan, dan diri sendiri, menegaskan bahwa iman sejati bermula dari cinta dan keadilan, bukan ketakutan dan penindasan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih atas kekurangan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.